Halo guys, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Emanuela Teresia Flaviana. Saya mahasiswi Universitas Pertiwi Karawang dari Prodi Akuntansi semester 3. Pada hari ini, saya diberikan kesempatan oleh Pak Edwin Jonathan selaku dosen pengampu dari mata kuliah Auditing 1 untuk mempresentasikan salah satu pembahasan materi dari mata kuliah Auditing 1 yang berjudul Permintaan akan jasa audit dan jasa assurance. Yuk kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama, yakni apa sih definisi dari auditing? Menurut A Statement of Basic Auditing Concept, auditing itu adalah suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Nah, auditing juga ada jenis-jenisnya loh. Yang pertama, audit operasional, yakni mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi dari organisasi tersebut. Dan pada akhir audit operasional, manajemen itu biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Lalu yang kedua ada audit ketaatan, compliance audit. Nah, ini dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit itu mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga itu ada laporan keuangan atau financial statement audit. Nah, ini tuh dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan yang telah dinyatakan itu sesuai dengan kriteria tertentu. Nah, ini biasanya kriteria yang berlaku pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lalu yang keempat, ada audit intern atau internal audit, yaitu auditor yang bekerja di suatu perusahaan untuk melaksanakan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan tersebut. Contohnya itu adalah unit SPI. Yang kelima, yaitu auditor pajak atau internal revenue agents, yaitu auditor yang bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan atas tercapainya penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan perpajakan. Contohnya yakni KPP dan Karikpa dari DJP. Lalu yang keenam itu ada auditor pemerintah atau General Accounting Office Auditors yang bertanggung jawab mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari program atau proyek pemerintah, contohnya BPK, BPKP, dan ICEN. Lalu yang ketujuh itu ada akuntan publik terdaftar atau Certified Public Accountant, yakni auditor yang mempunyai tanggung jawab atas kinerja audit laporan keuangan bagi semua perusahaan publik, perusahaan besar, perusahaan kecil, dan juga perusahaan nirlaba. Nah, penasaran gak sih apa perbedaannya auditing dan akuntansi? Yuk kita bahas. Yang pertama, perbedaan akuntansi dan auditing itu berdasarkan metodenya. Nah, kalau auditing itu memperoleh dan menilai atau mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, sedangkan akuntansi itu mengidentifikasi kejadian-kejadian dan kemudian mengukur, mencatat, mengklasifikasi, dan meringkasnya dalam catatan-catatan akuntansi. Lalu yang kedua itu berdasarkan tujuannya. Nah, kalau auditing itu bertujuan untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan, sedangkan akuntansi itu bertujuan untuk menyusun dan mendistribusikan laporan keuangan. Lalu yang ketiga itu berdasarkan pihak yang bertanggung jawab. Nah, kalau di auditing itu, yang bertanggung jawab atas laporan auditing atau audit report yakni auditor. Sedangkan kalau akuntansi yaitu yang bertanggung jawab atas laporan keuangan yakni manajemen. Nah, berdasarkan artinya, auditing sendiri merupakan pencatatan secara sistematis dari rekening suatu perusahaan atau organisasi dan penyusunan laporan keuangan pada akhir tahun.
Sedangkan akuntansi itu merupakan pemeriksaan atas pembukuan dan laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, berdasarkan peraturannya, auditing itu mengikuti peraturan accounting standar, sedangkan akuntansi itu mengikuti aturan standar on auditing. Lalu, siapa sih pekerjanya? Nah, kalau auditing itu pekerjanya adalah auditor, sedangkan kalau akuntansi itu pekerjanya adalah akuntan. Nah, ada juga nih jasa asuransi dan jasa atestasi. Kalau jasa asuransi itu merupakan jasa profesional independen yang bertujuan untuk meningkatkan mutu informasi bagi pengambilan keputusan, yang digunakan nantinya untuk memperoleh informasi yang andal dan relevan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan tersebut. Lalu profesi akuntan publik itu menyediakan jasa asuransi mengenai informasi laporan keuangan historis kepada masyarakat yang dikenal dengan jasa audit. Nah, kalau jasa atestasi itu apa sih? Nah, jasa atestasi itu merupakan jasa di mana profesi akuntan publik akan mengeluarkan laporan yang tertulis yang menyatakan kesimpulan atas keandalan asersi tertulis yang dibuat dan ditanggungjawabkan oleh pihak lain. Asersi itu merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain. Lalu ada 3 jenis jasa atestasi, yaitu yang pertama audit atas laporan keuangan historis, yang kedua ada review atas laporan keuangan historis, dan lalu ada jasa atestasi lainnya. Nah, pembahasan yang terakhir nih, ada 3 aspek ekonomi dalam permintaan akan auditing. Yang pertama itu suku bunga bebas risiko, yakni suku bunga pinjaman di mana peminjamnya itu tidak akan gagal dalam memenuhi kewajiban apapun. Suku bunga ini dapat diperoleh dari bank dengan berinvestasi dalam surat utang negara selama jangka waktu yang sama dengan pinjaman usaha. Lalu yang kedua itu ada risiko bisnis bagi nasabah. Risiko bisnis yang dimaksud di sini itu adalah semacam perusahaan tidak sanggup melunasi pinjamannya karena kondisi-kondisi ekonomi tertentu atau bisnis akibat resesi, terus ada keputusan yang buruk atau persaingan-persaingan yang tidak terduga. Nah, yang terakhir itu ada risiko informasi. Biasanya tuh penyebabnya kemungkinan dari risiko informasi itu adalah laporan keuangan yang tidak akurat. Ketidakakuratan informasi ini tuh dapat terjadi karena beberapa hal. Contohnya jauhnya informasi, bias dan motif penyedia, lalu ada data yang berlebihan, serta transaksi pertukaran yang kompleks. Gimana guys, udah paham kan? Pasti paham dong. Oke, cukup ya penjelasan dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you.